Oke, Miss Devi akan bahas ya untuk latihan hari ini. Perhatikan. Di sini ada soal hitunglah panjang persegi panjang. Yang diminta adalah panjangnya. Yang diketahui jika luasnya itu adalah 96 cm persegi. Lebarnya itu adalah 8 cm. Ya. Kita lihat dulu rumus dari luas persegi panjang. Luas dari persegi panjang. Itu apa rumusnya? Rumusnya luas persegi panjang? P kali L. Luasnya 96 cm pangkat 2. Panjangnya ditanya, berarti P dikali lebarnya 8 cm. Miss Devi hanya butuh P, berarti P saja Miss Devi taruh di sini. 96 cm pangkat 2. 8-nya Miss Devi pindah. Lawan dari perkalian adalah pembagian. 8 cm sama dengan P. 96 dibagi 8. 12 apa? Sentimeter sama dengan panjangnya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Yang di Zoom ada pertanyaan? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Horizon ada pertanyaan? Horizon. Kelvin ada pertanyaan? Kelvin. Ini Miss Devi kehilangan anak-anaknya. Coba kalian open kamera semuanya. Kelvin ada pertanyaan nggak? Oke. Kamu mic-nya masih rusak terus ya? Oke ya, Miss Devi akan lanjutkan. Nomor 2. Sebuah persegi panjang lagi. Kelilingnya 240 cm. Rumus keliling apa? 2 kali P ditambah L. Jika panjang dari persegi panjang tersebut adalah 30 cm, ini adalah P-nya. Lebarnya berapa? Berarti kita cari dulu yang ditanya. Lebarnya. Berapa ini? Setelah kita sudah tahu rumusnya, kita masukkan 240 cm. Hati-hati ya, yang berpangkat 2 itu hanya luas. 2 dikali P-nya masuk 30 cm. Ditambah L. 240 cm ini kali pelangi. 2 dikali 30 dapat berapa? 60 cm. 2 sudah berkunjung ke 30. 2 belum berkunjung ke siapa? Ke L. Ditambah 2L. Sampai di sini. Paham atau tidak? Paham, oke. Miss Devi hanya butuh nilai L saja. Tapi di sini belum ada L. Yang ada adalah 2L. 2L. Otomatis 60-nya harus pindah. 240 cm diapain 60-nya? Kenapa dikurangin? Iya, ini ada posisi penjumlahan. Lawan dari penjumlahan adalah pengurangan. 60 cm. 240 dikurang 60. 180. Sama dengan 2L. Supaya Miss Devi bisa dapat L saja, maka 2-nya diapakan? Dipindah jadi apa? Kenapa pembagian? Di mana di sini ada tulisan perkalian.
Pada saat kita belajar aljabar, penyatuan, sifat dari perkalian adalah menyatu, sehingga dia tidak ditulis, ya. Benar ini dibagi, tapi kenapa dibagi? Karena ini adalah sifat dari aljabar, ya. Jadi 180 cm dibagi 2, maka L-nya dapat berapa? 90, pinter. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Yang di Zoom apakah ada pertanyaan? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Oke, Miss Devi akan lanjutkan. Nomor 3. Keliling suatu persegi. Tadi persegi panjang, ini persegi. Keliling suatu persegi adalah 48. Yang ditanya adalah luasnya. Maka cari dulu. Rumus luas itu adalah sisi dikali sisi. Kita butuh nilai sisi. Di soal tidak ada tulisan nilai sisi. Yang ada itu keliling. Dari keliling kita harus mencari sisi. Rumus keliling persegi. 4 kali S atau S kali 4 juga bisa. Ya. 4 dikali berapa supaya kelilingnya dapat 48 cm. Atau 48 dibagi 4. 12 sama dengan S. Maka masuk S-nya 12 dikali 12 sama dengan 144. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, silakan Wina. Yang di Zoom ada pertanyaan tidak nomor 3? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Oh, berarti 2 orang aja yang nggak bertanya. Yang lainnya ada pertanyaan. Guswin? Tidak, Miss. Horizon? Horizon, kamu bukan bisa open kamera supaya Miss Devi tahu kamu ada pertanyaan atau tidak? Angguk-angguk atau geleng-geleng? Oke. Oke, Miss Devi lanjutkan. Nomor 4. Tentukan luas daerah trapesium. Apa rumus dari trapesium? Luasnya. Satu per 2 dikali alas 1. Oke. Oke, ada yang rumusnya seperti ini, ada juga yang rumusnya seperti ini. Setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Ada juga yang rumusnya jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Ini sama saja. Ya, alas 1 ditambah alas 2, jumlah sisi sejajar dengan sisi sejajar itu sama. Ya, jadi bisa pakai yang mana saja. Oke? Kalau pakai yang sisi sejajar, ya, ini sejajar, ini dengan ini sejajar. Ya, hanya panjangnya yang berbeda. Berarti setengah dikali alas 1 ditambah alas 2. 12 ditambah 20. Dikali tingginya yang mana? 10. Ini adalah tinggi. Dikali 10. Berarti setengah dikali 12 ditambah 20. 32 cm. Dikali 10 cm. Lihat ada 2 dan 10 atau 2 dan 32. Bisa kamu bagi langsung, ya. 2 sama 10. 10 dibagi 2 dapatnya 5. Tinggal 32
dikali 5. Dapatnya berapa? Berapa? Hah? Berapa? 160. Rena? 160 cm pangkat 2. Yang di sekolah mau mencatat? Sudah selesai di sekolah mencatat? Yang di rumah ada pertanyaan? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Oke, Miss Divi lanjutkan ya. Nomor 5. Tentukan luas dari belah ketupat jika diketahui panjang diagonalnya 30 dan 12. Rumus luas dari belah ketupat. Apa rumus luas belah ketupat? Miss Devi mau bicara sama yang di Zoom. Miss Devi mau bicara sama Naomi. Naomi, apa rumus luas belah ketupat? Diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal 1 kali diagonal 2. Terus? Ini aja? Oke, Brilia. Iya. Dibagi 2. Jangan lupa. Atau setengah dikali D1 dikali D2. Jangan lupa setengah atau dibagi 2. Ya. 30 cm dikali 12 cm dibagi 2. Bisa pindahin ke sana ya. 30 dikali 12. Atau ini bisa langsung coret. Ya. 12 sama 2. Dapatnya 6. 30 dikali 6. 3 dikali 6. 18 tambah 0,1 cm pangkat 2. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah selesai mencatat di sekolah? Oke, kita akan jawab sama-sama ya. Miss Devi akan tanya satu per satu. Miss Devi nanya sama Valerie. Ada Valerie? Ya, Miss. Oke, Valerie. Persegi itu mempunyai 4 sisi yang bagaimana? Yang sama. Sama apanya? Sama sisi. Sama Sama panjang. Sama panjang. Oke. Miss Devi nanya sama Leo. Leo, keliling persegi itu apa? Sisi kali 4 atau 4 kali sisi ya. Oke. Miss Devi mau nanya sama Grady. Grady, luas daerah persegi dinyatakan dengan L. Sisinya itu S. Luasnya persegi itu adalah? Luas persegi adalah? Apa rumus luas persegi? L besar, Miss, kalau luas. Kalau apa? Luas persegi adalah? Dinyatakan dengan L, ya berarti L dong, Miss. Apa luas persegi rumusnya? Kalau luas persegi kan sisi kali sisi. Sisi kali sisi atau sisi berpangkat 2. 2. Ya. Oke. Miss Devi mau nanya sama Cesia. Cesia, luas jajar genjang. Yang kamu catat di catatan kamu kemarin, apa luas jajar genjang? Catatannya ada nggak? Cari luas jajar genjang.
Ayo Cesya. Kemarin kan buat. Ah? Miss Devi nggak dengar suara kamu. Kenes, kamu dengar suara yang Cesya? Apa dibilang? Oke, Miss Devi alihin. Excel, apa luas jajar genjang? Alas kali tinggi. Miss Devi mau nanya sama Kelvin. Kelvin, bener nggak ini bilang sama Excel? Bisa chat Miss Devi. Kelvin, kamu ada di tempat atau tidak? Luas jajar genjang. Rena, bener nggak ini bilang sama Excel? Kelamaan Kelvin. Oke, kita lanjutkan. Ingat ya, bedanya jajar genjang sama yang belah ketupat. Jangan sampai kamu nanti ngira jajar genjang itu belah ketupat itu jajar genjang. Ya. Sekarang nomor 5. Oke, Brilia, luas layang-layang. Oke, Miss Devi mau nanya sama Brina. Brina bisa dengar suara Miss Devi? Bisa, Miss. Brina, bener nggak yang dibilang sama Brilia? Luas layang-layang itu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Catatannya dilihat. Saya lagi lihat catatannya, Miss. Benar? Oke. Luas trapesium baru tadi kita bahas nih. Emi. A1 ditambah A2. Oke. Apa itu A1, apa itu A2? Sabar, ya. Miss Devi nanya sama Kenes. Apa itu A1, apa itu A2? Alas 1, alas 2. Atau sering disebutnya sisi sejajar. Oke, sampai sini ada pertanyaan materi kita? Yang di rumah ada pertanyaan? Yang di rumah ada pertanyaan? Penilaian harian akan dilaksanakan 20 April 2022. Itu hari Rabu. Akan ada 15 soal pilihan ganda. Ya. Pelajari rumus luas dan keliling. Dari segitiga dan segi 4 yang sudah kalian buat di catatan kalian. Oke? Dan pelajari sifat-sifatnya. Waktunya hanya 1 jam. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Miss. Oke.
Yang di sekolah tunggu sebentar ya, Miss Devi bicara sama yang di rumah tunggu sebentar, Miss Devi bicara sama di sekolah. We prepare for our test. We will be doing the test today. Please turn on your cameras. Please turn on your cameras as we begin. Thank you, Grady. Today I'm using my tablet because I will be doing grading on my computer while you take the test. Thank you, Kelvin. Thank you, Naomi. Thank you, Erica. Thank you, Brina. Thank you, Valerie. Thank you, Guswin. All right, well, while we're waiting for the class to turn on, let's go ahead and pray while we wait for the class. Let's pray. God, thanks so much for today. And we just pray that you be with us. Thank you that today here in America, we are still celebrating the resurrection of Jesus. And thank you that they could do that yesterday in Indonesia. Father, we just thank you for Jesus who gave his life for us. And when he rose again, that he gave us a chance to have a relationship with you. And thank you that it is a gift by you that we receive through faith. Father, we just pray you help the students with their tests now. Help them to do their best for you and for their family and for themselves. We pray this in Jesus' name. Amen. All right, so today we will do the part 1 of the test, okay? Bagian pertama. Bagian pertama. Ada bagian 1, bagian 2, okay? So the writing portion is what we will do today, and I will put that on the screen. Let me get it really quick. There it is. And can I please have the students at school give me a thumbs up if they can see it? Can you see it at school? Yes? All right, very good. I've made it as big as I can. So today, during class, you will make your paragraph. You will make your paragraph. All right? So you will do this in your notebook. In your notebook. Kamu bisa buka textbook, workbook, notebook, boleh. Tapi kamu harus buat ini di dalam notebookmu. Okay, di notebookmu. Jadi jangan lupa lakukan semua tahap. Kita ada 5 tahap untuk latihan tulisan, ya. So we will do how to instructions. Okay, we're doing how to instructions, and our topic is how to study for a test. Okay. So your topic will be how to study for a test. Now remember to do all 5 steps. The first step is the pre-write. Remember the pre-write, that's the boxes or the circles, right? The boxes or the circles. So you need to draw that or sketch that into your notebook. That's your pre-write, and then fill it in with how to study for a test. Then you'll make your draft. Then you'll make your revise. Make sure you do 5 revision. Harus minimal 5 revisi. Harus 5, okay? Bukan 1, bukan 2, harus 5 revisi. Itu minimal. Okay? Then edit, fix all of your mistakes, and then publish. If you have a question, kalau kamu ada pertanyaan, kamu boleh chat saya di WA, itu okay. Ya. Jadi kalau kamu ada HP di sekolah, kamu bisa pakai untuk kontak saya. Tidak boleh minta bantuan dari teman-temanmu, tapi bisa minta bantuan dari saya. Okay? So I am glad to help you if you need help. If you are at school, kalau di sekolah, dan tidak ada HP untuk WA saya, kamu bisa ke mikrofon di kelas dan tanya ke saya. Okay? So you have 50 minutes. Untuk tulisan ini harus kumpul hari ini. Ini bukan seminggu. Tahap pertama harus sekarang dalam jam pelajaran. Okay? You have
50 minutes. 50 menit, silakan mulai. Please begin. If you have any questions, please ask me. Kalau ada pertanyaan, jangan malu untuk tanya ke saya. Okay? Mr. Jimmy, Yes. can we open our textbook, notebook, Yes. and work? Yes. Bisa buka semua. Bisa lihat semua. Yeah, you can open them all. But you must make it in your notebook. Yeah, make it all in your notebook. And for those of you at home, you can turn off your camera if you need to. Yeah. The topic is on the screen. The topic is how to study for a test. How to study for a test. In the red circle. Jadi silakan mulai. Jangan buang waktumu. Hanya 50 menit untuk buat ini.
Inggih. Nggih, alit-alit sinamian, baik anak-anak semuanya rahajeng siang, yang di sekolah selamat siang semuanya. Ya, selamat siang ya. Yang di rumah selamat siang. Berjumpa kembali dengan Miss Cahya ya dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Bali. Hari ini hari Senin 18 April 2022. Nggih, punapi gatra alit-alit sinamian yang di sekolah? Becek? Sehat semua ya. Yang di rumah bagaimana? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Nggih. Baik, mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini kita buka dengan doa ya. Miss minta tolong dari Brina untuk pimpin doa. Iya, Brina silakan yang di sekolah mengikuti ya. Teman-teman dan Miss Cahya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas istirahat hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar bahasa Bali. Tuhan, tuntun kami dan berikan kami hikmat, juga pengertian supaya kami bisa mengerti pelajaran bahasa Bali pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Brina. Berikutnya Miss mengecek kehadiran anak-anak. Silakan nama yang Miss panggil berikan respon. Nggih. Brilia. Cisya. Leo. Rena. Axel. Erika. Halo, Erika. Hadir. Harrison. Goswin. Nggih, Miss yang hadir. Nathan Karni. Nggih, Miss yang hadir. Kelvin Wijaya. Ya. Marvel. Grady. Halo Grady. Naomi. Nggih, Miss yang hadir. Kenneth. Kimi. Brina. Nggih, Miss yang hadir. Valerie Queen. Nggih, Miss yang hadir. Amy. Wina. Sekali lagi Wina. Ya, baik. Terima kasih anak-anak yang sudah memberikan respon. Ya, berikutnya untuk agenda pembelajaran kita hari ini, ya, kita akan membahas terkait penugasan. Oh iya, ya, baik. Terima kasih Brilia. Brilia ya, benar ya. Baik. Jadi untuk agenda pembelajaran kita hari ini, kita membahas materi yang Miss tugaskan minggu lalu. Ya anak-anak ya, jadi mohon maaf minggu lalu Miss berhalangan hadir karena ada sedikit kegiatan itu Miss cek lab ke rumah sakit ya. Jadi mohon maaf sekali. Untuk penugasannya sudah anak-anak kerjakan? Sudah ya. Baik, jadi hari ini kita bahas dulu materinya. Miss akan jelaskan terlebih dahulu materinya. Nanti setelah itu baru kita bahas untuk yang pertanyaannya. Ya, jadi sekarang silakan anak-anak buka kembali file tersebut. Ya, buka kembali file tersebut yang materi terlebih dahulu. Indeks Susastra Bali. Silakan dibuka kembali file materi Indeks Susastra Bali. Kita bahas, Miss jelaskan dulu, nanti setelah itu baru kita bahas soalnya. Silakan, 3 menit.
Baik, yang di sekolah sudah semua membuka file materi? Sekarang lewat HP nggak bisa. Cecia sudah? Brilia? Excel? Iya, yang seperti di. Ya. Baik, yang di rumah juga sudah semuanya? Yang di rumah sudah? Bisa kirimkan respon oke yang sudah membuka file materinya? Yang di rumah? Naomi, Brina, baik. Yang lain? Erika, Goswin. Ya, yang lain silakan cepat menyusul ya. Baik, jadi akan Miss jelaskan untuk materi ini. Jadi nanti sembari anak-anak menyimak, mendengarkan ya. Jadi jika memang ada kata-kata yang perlu dituliskan maknanya ke dalam bahasa Indonesia, silakan. Ya, anak-anak tambahkan di catatan masing-masing, di file masing-masing untuk mempermudah belajar nanti. Ya, oke. Jadi materi baru kita mempelajari tentang susastra Bali atau sastra Bali. Ya, jadi di sini ada 2 poin. A, pamit tegas itu pengantar dan yang bagian B itu adalah luir susastra Bali. Kita bahas dulu yang bagian A, nggih. Bagian A silakan coba dibaca yang dari rumah Kelvin. Halo Kelvin. Kelvin sedang menyimak, bisa didengar suaranya Miss? Oh ya mic-nya ya. Oke, maaf. Ya baik, Kelvin maaf. Coba Naomi. Ya, Miss. Ya, Naomi silakan dibaca yang bagian A pamit tegas. Semuanya, Miss. Aku. Kesusastraan bit saking dunia sastra kulit pengantar niwah konfiks kaan guna sastra mateges aja pengantar sumateges becik niwah konfiks kaan minahang artos kawetenan dadosipun kasustraan mateges kawentanan aja sane becik sane kabawa sastra Bali nenten jasa bahasa Bali kementan taler saluya sasuratan sane mabasa kawi tadi kakawani parwa sloka pala lakia miwah kidung. Ya, baik. Terima kasih Naomi. Ya, kita bahas ya. Jadi, kasusastran itu berasal dari kata dasar sastra. Ya, mendapatkan awalan su dan juga konfiks, gabungan imbuhan kaan. Kruna sastra mateges ajah-ajah. Jadi kata sastra itu bermakna ajah-ajah atau ajaran-ajaran dalam bahasa Indonesia. Pengater su, awalan su, nika mateges becek, bermakna baik. Miwah konfiks kaan, gabungan imbuhan kaan itu bermakna kawentenan, keberadaan. Sampun. Dadosipun kasusastran mateges kawentenan ajah-ajah sane becik. Ya, jadi kesusastraan tersebut bermakna keberadaan ajaran-ajaran yang baik. Sane kebal sastra Bali nenten je sane mau bahasa Bali kemanten. Jadi yang dimaksud dengan sastra Bali itu tidak hanya yang berbahasa Bali saja. Anak-anak, taler, saluer sasuratan ya dan juga seluruh tulisan sane bahasa Kawi yang menggunakan bahasa Kawi. Tapi ini ke bahasa Kawi, uningin. Ada yang tahu, ada yang pernah mendengar istilah bahasa Kawi? Bahasa Kawi ini ke bahasa Jawa kuno. Ya anak-anak ya. Jadi
mekadi ya. Jadi tulisan-tulisan yang ditulis menggunakan bahasa Jawa kuno itu ada kekawin, parwe-parwe, sloke palawakya, miwah kidung. Ya, jadi ada yang berupa kekawin, parwa-parwa, sloke palawakya, dan juga kidung. Jadi secara umum tulisan-tulisan tersebut semua bentuknya dalam bentuk lagu. Istilah yang berbeda dan juga fungsi kegunaannya berbeda. Kalau kekawin itu biasanya lagu yang dinyanyikan pada saat upacara keagamaan di pura. Kalau parwa-parwa biasanya lagu yang ditembangkan ya di dalamnya berupa mantra-mantra. Kalau sloka palawakya juga lagu-lagu, tetapi biasanya dibawakan itu pada saat upacara adat seperti ngaben, kematian. Itu dan juga kidong juga bahasanya yang lebih sederhana itu juga digunakan dalam upacara adat keagamaan. Itu. Ya, baik, kita lanjut. Silakan dibaca yang dari sekolah Leo, paragraf 3 dan 4, silakan. Kita sampai di mana tadi bahasnya? Sampai di mana kita bahasnya anak-anak? Sampai di kidung. Sekarang paragraf 3 dan 4. Bisa ke depan berdiri di sini silakan, biar lebih jelas. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Leo. Ya, jadi kita lanjut bahas di paragraf yang ketiga. Ya, jadi dari kata tersebut, ya, dari makna kata, akar katanya, dadosipun kasusastran. Jadi bisa disimpulkan, kesusastran itu adalah keberadaan ajaran-ajaran yang baik. Saneka bahasa sastra Bali, maaf, kita paragraf 3. Nggih, tadi kesusastran secara umum, sekarang khusus di susastra Bali. Dadosipun kasusastran Bali inggih punika saluwer reriptan ajah-ajah mautama. Adalah seluruh ya tulisan yang berupa ajaran-ajaran yang utama. Saneka surat bahasa Bali mewah kawi yang ditulis dengan menggunakan bahasa Bali dan juga bahasa kawi Jawa kuno. Tur ketami rau mangkin yang dipelajari dilestarikan sampai sekarang. Inggian sane maksara Bali miwah maurup Latin. Baik itu yang ditulis menggunakan aksara Bali ataupun huruf Latin. Oke. Yening urat yang jadi jika diperhatikan dari bahasa yang digunakan dalam menulis dan juga dilisankan, susastra punika wenten ngangen bahasa Bali. Ada yang menggunakan bahasa Bali, bahasa Jawa kuno, dan campuran antara bahasa Bali dengan bahasa Jawa Tengahan. Itu bahasa Jawa kekinian, itu maksudnya. Ye, lantur. Ya, di poin B niki luer susastra Bali. Napi niki luer susastra Bali? Dalam bahasa Indonesia, ada yang tahu? Luer susastra Bali niki maksudnya jenis-jenis sastra Bali. Ya, jadi secara umum jenis sastra Bali itu kakepah dados kalih dibedakan menjadi 2. Manut masa kawentenanyane miwah manut tata cara ngelimbakang.
Ya. Jadi saneka pertama manut masa kawentenannya nih, menurut masa dibuatnya, ya, menurut waktunya. Sastra Bali nih kakak kepada dos kude. Dibedakan menjadi berapa manut masa kawentenannya nih? Kepada dos kali dibedakan menjadi 2. Apa saja Marvel? Manut masa kawentenannya nih, susastra Bali kakepah dados kalih. Sastra Bali dibedakan menjadi 2. Apa saja pembagiannya? Menurut masa kawentenannya nih, sastra Bali kakepah dados kalih. Sastra Bali dibedakan menjadi 2. Apa saja? Betul? Betul. C siapa? Jawabannya. Ada? Di depan sudah ada. Manut masa kawentenannya nih kakepada dos kali inggian punika susastra Bali Purwa miwa susastra Bali Anyar. Iya Marvel, itu kan penomorannya jelas. Manut masa kawentenannya nih kakepada dos kali A, B. Kalau yang susastra Bali Purwa baru dibedakan lagi gancaran dan tembang. Iya, itu yang susastra Bali Anyar. Iya, baik. Nggih, lantur nggih. Jadi menurut masa kawentenannya nih susastra Bali kakepah dados kalih ya leta-lete susastra Bali Purwa, susastra Bali Anyar, sastra Bali tradisional dan sastra Bali modern. Susastra Bali Purwa kakepah malih dados kalih dibedakan lagi menjadi 2, gancaran, karangan bebas tradisional dan juga tembang, gegendingan, pupuh, kidung, wirama. Kalau susastra Bali Anyar, sastra modern kakepah dados 3. Prosa Bali Anyar berupa cerpen novel drama, prosa Bali Anyar, puisi Bali Anyar miwah teks lagu pop Bali. Manut tata cara ngelimbakang, susastra Bali taler kepah dados kalih. Apa saja? Grady? Halo Grady, sedang menyimak? Halo Miss, suara saya terdengar? Iya, sudah. Manut tata cara ngelimbakang, kesusastraan Bali dibedakan menjadi berapa Grady? 3. Gegandingan, cerita, dan paribasa Bali. Baik. Jawabannya masih belum tepat. Ada yang tahu? Manut tata cara ngelimbakang, susastra Bali kakepah dados? Kakepah dados kalih dibedakan menjadi 2 anak-anak. Susastra tutur, sastra lisan, miwah susastra sasuratan, sastra tulis. Ya, dilihat penomorannya anak-anak, dicermati penomorannya. Jangan keliru tertukar. Susastra tutur, sastra lisan baru dibedakan lagi menjadi 3. Gegendingan, cerita, paribasa Bali. Gegendingan itu bisa berupa gending rare, lagu yang dinyanyikan khusus untuk anak-anak. Gending janger itu biasanya gending-gending ya lagu-lagu yang dipentaskan bersamaan dengan gerak tari. Ya, jadi penarinya bergerak menari sambil dia bernyanyi. Ya, nyanyian itu disebut nyanyian nari janger. Tuh. Cerita itu bisa berupa satwa, dongeng, dan juga wiracarita. Wiracarita itu cerita tentang kepahlawanan. Wenten paribasa Bali, peribahasa Bali, ya peribahasa
tapi ini menggunakan bahasa Bali. Jenisnya ada sesongan, senggakan, sloke, miwah, sanelianan. Ya, jadi ini nanti untuk paribasa Bali nanti anak-anak dapatkan di kelas 8. Sekarang pengenalan nama dulu, istilah dulu. Ya, baru kemudian susastra sasuratan, sastra tulis. Jadi susastra sasuratan niki kakepada ada 3. Ya, mewangun berupa puisi Bali Anyar, mewangun tembang berupa tembang, mewangun berupa gancaran, fiksi, cerpen, novel, drama. Itu. Ya, paham sampai di situ? Materinya cukup singkat. Ya, jadi Miss minta kepada anak-anak dan Miss harapkan kepada anak-anak benar-benar memahami materi ini. Ya, dicermati. Terutama pembagian-pembagiannya. Jangan sampai seperti tadi keliru menyebutkan. Ya, yang mana bagiannya A, yang mana bagiannya B, benar-benar dihafalkan, dipahami. Karena soal-soal yang berkaitan dengan jenis-jenis sastra Bali ini sering keluar di soal-soal. Supaya tidak tertukar, tidak keliru ya. Baik, ada pertanyaan untuk pembahasan tadi? Ada pertanyaan? Tidak? Jelas? Baik, jika tidak ada pertanyaan, sekarang baru kita bahas untuk soal penugasan. Ya, sekarang silakan dibuka file penugasannya terlebih dahulu. Yang bagian C, nguji pangresep. Silakan. 3 menit. Baik, sudah ya anak-anak ya? Sampun? Ya, sekarang kita mulai bahas dari soal yang pertama. Jadi untuk soal yang pertama itu maksud soalnya ya, napi kasusastran mateges Bali punika. Maksud pertanyaannya adalah napi teges kasusastran Bali punika. Apa makna dari kesastraan Bali itu? Jadi pengertian kesastraan Bali adalah, itu maksud pertanyaannya yang nomor 1. Siapa yang bisa? Miss minta yang dari rumah. Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Dibaca soalnya, disampaikan jawabannya. Ayo yang dari rumah, pertanyaan nomor 1. Siapa yang bisa? Silakan. Karni, silakan Karni. Napi kasusastran mateges Bali punika aja-aja. Aja-aja, betul. Apa pengertian dari kesastraan Bali? Apa? Sastra Bali nggih punika?
Oke. Baik, anak-anak, itu jawabannya yang betul. Pengertian dari kasusastran Bali. Saluere riptan ajah-ajah sane mautame, kasurat antuk basa Bali, miwah basa Kawi. Silakan, anak-anak yang belum menjawab, yang jawabannya masih salah, silakan langsung diisi di file masing-masing dengan jawaban yang betul. Diketikkan langsung di filenya silahkan, ditulis tangan juga silahkan. Ya. Miss, Ya. boleh izin ke toilet, Miss? Ya, silakan Wina. Marvel, sudah ditulis jawaban yang betul. Itu jawaban yang betul di screen. Bisa dari sebelah sini, nggak bisa dibesarkan lagi. Leo, sudah Leo? Nggak bisa buka file, tulis di catatan, nanti salin. Tulis tangan. Excel? Baik, sudah nomor 1? Yang di rumah sudah? Baik, yang nomor 2, Miss minta yang dari sekolah untuk menjawab. Rena, silakan. Dibaca pertanyaan dulu, baru disampaikan jawabannya. Nggih. Manut masa kawentenannya ya, menurut masa dibuatnya sastra Bali itu dibedakan menjadi 2, susastra Bali. Tapi susastra Bali Purwa, kemudian susastra Bali Anyar. Oke. Susastra Bali Purwa miwa susastra Bali Anyar. Baik, nomor 3, Brina, silakan. Manut tata cara ngalimbakang susastran Baline kapah dados susastra tutur, susastra sasuratan. Nggih, patut. Terima kasih Brina. Menurut tata cara penyampaiannya, sastra Bali dibedakan menjadi 2, susastra tutur, sastra lisan, dan susastra sasuratan, sastra tulis. Excel nomor 4, silakan. Napi Excel? Iya, tadi udah dijawab itu yang bisik-bisik itu. Coba disampaikan. Jangan takut salah. Nah apa? Kita belajar. Iya, gancaran sama apa? Iya, tembang. Ya.
Ya, itu jawabannya sudah betul. Jangan ragu-ragu ya. Gancaran, miwah, tembang. Jadi jawabannya memang 2 saja. Jangan terkecoh penomoran. Jadi yang nomor C itu abaikan saja. Ya. Jadi untuk nomor 4 jawabannya 2 saja ya anak-anak ya. Gancaran, miwah, tembang. Jadi jangan terkecoh dengan penomoran. Jadi di sini yang nomor C abaikan saja. Baik, yang nomor 5 Miss minta yang dari rumah. Kimi. Halo Kimi, sedang menyimak? Baik, tidak ada respon. Guswin coba. Saning ranjing ring kasus Satran Bali anyar luiripun puisi Bali anyar teks lagu pop Bali. Bisa diulang, Guswin? Jawabannya? Puisi Bali anyar teks lagu pop Bali. Betul? Masih kurang lagi 1 ya. Apa lagi 1? Ya, ini dia tertukar antara nomor 4 dan nomor 5 ya anak-anak ya. Baik, ini jawabannya anak-anak ada 3 ya. Jadi penomorannya tertukar dengan nomor 4. Jadi yang termasuk dalam sastra Bali Anyar ada prosa Bali Anyar, puisi Bali Anyar, teks lagu pop Bali. Itu. Silakan soal 1 sampai 5 itu sudah tersedia jawabannya yang betul. Miss berikan waktu lagi 3 menit untuk anak-anak melengkapi. Silakan. Yang di rumah dan juga yang di sekolah. Baik, sudah. Yang di sekolah sudah semuanya. Emi, Kenes, Rena, Cesia, Brilia, sudah. Excel sudah? Jawaban semuanya sudah? Sudah. Marvel? Leo? Belum. Baru sampai nomor berapa? Sudah, baik. Yang di rumah sudah semua? Yang sudah bisa kirimkan respon oke? Yang sudah menjawab dari 1 sampai 5, Naomi, Brina, Erika, Goswin,
Wina. Baik, Grady sudah Grady, Valerie, Karni, Kelvin. Grady sudah baik, Harrison. Sudah Leo? Baik, sudah. Miss mau stop share. Sudah? Baik, jika sudah Miss stop share bagian ini, ya, yang berikutnya anak-anak, yang berikutnya ini penugasan. Ya, yang berikutnya penugasan, anak-anak Miss tugaskan untuk membuat peta konsep, mind map. Pernah mendengar istilah mind map, peta konsep? Sudah pernah membuat? Pasti sudah. Ya, jadi anak-anak membuat peta konsep mind map untuk materi yang bagian B ini. Luwer Susastra Bali, itu nanti judulnya. Khusus untuk yang bagian B ini saja. Sudah? Peta konsep yang dibuat itu bisa ya dalam bentuk digital, dibuat di digital ataupun manual ditulis tangan, silakan. Ya. Nanti penilaiannya ya dari segi kelengkapan materi 50% ya dan juga dari kreativitas seni yang anak-anak buat. Itu 50% penilaiannya. Ya, jadi buat sekreatif mungkin, sebagus mungkin, seseni mungkin, tetapi dari materi juga harus masuk semuanya. Itu. Paham? Nanti kalau sudah selesai, Miss buatkan room-nya di LMS, anak-anak upload di LMS. Itu. Yang di sekolah paham instruksinya? Ya, nanti. Enggak, ada pertanyaan? Ya, sekarang masih sisa waktu kurang lebih lagi 10 menit. Coba anak-anak rancang dulu, anak-anak reka-reka dulu, nanti mau buat peta konsep, mind map-nya seperti apa, ya silakan. Yang di rumah bisa dipahami instruksi penugasannya anak-anak yang di rumah? Bisa ya? Baik, Grady, terima kasih responnya. Yang lain bisa ya dipahami? Ya, sekarang silakan. Dirancang dulu, dipikirkan dulu mau buat peta konsep mind map bentuknya yang seperti apa. Ini, silakan.
Marvel, kerjakan. Coba dipikirkan ya. Jangan sambil ini bercanda. Miss, Ya, Brina. jadi mind map-nya itu tentang Luir Sastra Bali ya? Ya, tentang materi yang bagian B saja. Luir Susastra Bali, jenis-jenis sastra Bali. Itu pembagiannya kan sudah ada. Sekarang tinggal dibuatkan dalam bentuk mind map peta konsep. Paham, Brina? Paham, Miss. Ya, silakan. Plan 5 menit lebih awal. 5 menit lebih awal. Inggih, alit-alit sinamian baik anak-anak semuanya yang di sekolah dan juga yang di rumah minta perhatian sebentar. Santukan niki sampun ke banda antuk galah nggih karena waktu yang tersedia sudah hampir selesai. Jadi untuk pembelajaran hari ini akan Miss akhiri ya. Namun sebelumnya untuk penugasan membuat mind map ini silakan anak-anak lanjutkan secara mandiri di rumah masing-masing. Di LMS sudah Miss buatkan roomnya, judulnya penugasan peta konsep Indik Susastra Bali. Itu Miss berikan kesempatan pengerjaan 5 hari pengerjaan. Jadi nanti silakan begitu selesai langsung di-up supaya tidak terlupakan, tidak terlewatkan. Ya, ini Miss ambil nilai untuk penugasan sekolah. Bisa dipahami?
Baik. Ada pertanyaan terkait materi, terkait tugas anak-anak? Tidak? Pas? Baik, jika tidak ada pertanyaan, silakan clean up dulu untuk yang di sekolah. Sebelum kita doa, silakan di clean up dulu. Baik, sudah ya. Posisi duduk kembali, kita doa dulu sebelum diakhiri ya. Baik, Miss minta tolong yang dari rumah untuk pimpin doa, Wina. Halo Wina, masih menyimak? Masih, Miss. Ya, Wina minta tolong pimpin doa anak ya, silakan. Teman-teman dan Miss, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami telah menyelesaikan pembelajaran dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong Kau tuntun kami untuk melakukan aktivitas selanjutnya ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Kau tuntun teman-teman yang ada di sekolah buat pulang ya Tuhan. Semoga sampai di rumah dengan selamat ya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih Wina dan juga untuk semua anak-anak terima kasih. Ya, kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang, sampai jumpa. Tuhan memberkati ya. Untuk yang di rumah silakan boleh langsung di lift ya anak-anak ya. Baik, untuk yang di sekolah pasti